Jika dilihat dari performanya di Liga, Nadeo seharusnya layak ada di timnas Indonesia. Tapi kok nggak dipanggil ya sama Coach Sinteyong? Apa karena dia bermain jelek saat melawan Irak kemarin? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Kita tahu kalau timnas Indonesia sudah memanggil beberapa pemain dan kita fokus kepada 3 penjaga gawang yang dipanggil, yaitu Syahrul Trisna, Hernando Ari, dan juga Riyandi. Nah, teman-teman, tidak adanya nama Nadeo mungkin ini menjadi salah satu semacam isu yang kembali dibicarakan gitu. Kita tahu kalau Nadeo, kita flashback sebentar ya. Nadeo ini adalah salah satu pemain yang memang dipercaya dari dulu udah lama sama Coach Sinteyong, tapi performanya menurun saat waktu itu masih di Bali, sehingga Nadeo pindah ke Borneo dan kembali menemukan performa terbaiknya di Borneo, sehingga membawa Borneo ada di posisi puncak BRI Liga 1 sekarang bersama Stefano Lillipali yang juga nggak dipanggil ya. Nah, jika teman-teman, saya nggak tahu nih alasan Nadeo nggak dipanggil kenapa, tapi jika asumsi para supporter sepak bola Indonesia yang mengatakan tidak dipanggil itu karena salah satunya kesalahan Nadeo atau performa Nadeo saat melawan Irak kemarin, bagi saya agak kurang adil. Jika itu alasannya. Kenapa? Karena saya mempunyai pernyataan, saya mempunyai hipotesis kalau timnas saat melawan Irak itu full karena bermain jelek. Bukan hanya Nadeo, bukan hanya karena Mark juga gitu kan, tapi karena memang murni timnas Indonesia saat melawan Irak itu bermain buruk, diserang habis-habisan. Bagi saya, penjaga gawang sehebat apapun, jika seandainya diserang habis-habisan seperti timnas Indonesia melawan Irak kemarin, potensi kebobolannya sangat besar. Ya walaupun kita tahu karena Nadeo juga bermain kurang baik, hanya dengan 4 shot on target kalau saya gak salah, semuanya masuk gitu kan. Intinya sedikit banget tendangan dari Irak, tapi sekali nendang masuk. Itu yang menjadi catatan bagi Nadeo habis-habisan saat melawan Irak kemarin, sehingga diistirahatkan saat melawan Filipina. Tetapi jika dilihat dari performa sebelumnya, jika dilihat dari bagaimana performa dia juga di Liga, Nadeo sebenarnya masih layak loh ada di timnas Indonesia. Bagi saya ya, Nadeo masih dibilang layak lah gitu, karena performanya bagus. Kesalahan kemarin kita harus akui juga, Nadeo memang performanya jelek kemarin. Tetapi jika dipandang apakah masih layak, seharusnya layak. Nah, disitulah baru bertempur apakah Nadeo layak menjadi penjaga gawang utama atau kedua atau ketiga, nanti pelatih yang akan menilai lagi. Jika dilihatnya dari itu, sekali lagi ya, jika dilihatnya dari itu. Nah, Nadeo akhirnya tidak menjadi pilihan bagi timnas Indonesia yang diasuh oleh Coach Sinteyong sekarang, yang dipersiapkan untuk Piala Asia. Ya walaupun kita nggak tahu ya kalau di 50 pemain yang didaftarkan, karena kita tahu untuk Piala Asia ini didaftarkan 50 pemain, tapi yang akan dibawa hanya 30 dan mungkin nanti 24 dan 18 dan seterusnya gitu kan. Maaf kalau saya nggak salah 24, 23, 22 gitu yang nantinya akan dibawa untuk mengikuti turnamen Piala Asia gitu. Nah, dibandingkan dengan Syahrul Trisna, kalau Hernando Ari ya masih bisa dibilang layak lah. Dibandingkan dengan Syahrul Trisna, seharusnya Nadeo lebih layak. Jadi menurut saya Riyandi, Hernando, dan Nadeo lebih layak nih ada di timnas Indonesia. Ini menurut kacamata saya pribadi ya, subjektif teman-teman. Dan jangan bilang juga saya anti Sinteyong nih jika mengatakan seperti ini. Bagi saya kita harus objektif. Objektifnya seperti apa? Jika teman-teman lihat dari konten-konten saya aja lah, jejak digitalnya gitu, saya tidak pernah anti Sinteyong, bahkan saya mendukung keputusan Sinteyong. Tapi kita harus objektif juga, jangan sampai karena saya lihat nih sekarang itu ada 2 kubu ya, ada yang anti Sinteyong, ada yang benar-benar mencintai Sinteyong. Jangan sampai orang yang anti Sinteyong ketika melihat Sinteyong berprestasi atau ada keputusannya yang bagus tapi tetap dijelek-jelekan. Jangan juga, salah bagi saya itu. Begitu juga untuk kita yang mendukung dan mencintai Sinteyong, jangan sampai juga jika seandainya ada keputusan Sinteyong yang salah, kita tetap bagus-baguskan. Padahal udah jelas keputusannya salah. Bagi saya itu kurang baik juga. Itu sebabnya kita harus objektif. Dan keobjektivitasan saya sekarang bagi saya adalah, di konten sebelumnya saya udah bahas Stefano Lillipali, dan di konten sekarang saya bahas Nadeo. Itu maksud saya. Jelas saya mendukung Coach Sinteyong, bahkan saya juga doakan dan saya juga mengajak, menyeru kepada supporter timnas Indonesia, kepada pecinta sepak bola,
nasional untuk mendukung dan mendoakan timnas Indonesia. Semoga timnas Indonesia di sisa pertandingan terakhirnya di kualifikasi Piala Dunia bisa bermain bagus, sangat menakjubkan gitu. Apalagi di Piala Asia sekarang, entah itu yang senior atau nanti yang U23-nya, bisa memberikan satu performa yang sangat menjanjikan, seenggaknya menjanjikan untuk masa depan timnas. Karena kita harus akui, kita harus rasional juga. Di Piala Asia sekarang, begitu berat. Ada Jepang, ada Vietnam, ada Irak yang kita udah tahu melawan Irak kemarin kita digulung habis-habisan. Walaupun bukan tidak mungkin jika seandainya kita sekarang lebih unggul dari Irak. Apalagi Jai Ijes dan Nathan Cho akan disumpah tanggal 28 Desember sekarang kalau saya nggak salah, dan nggak tahu tuh apakah mereka itu udah bisa bergabung dengan timnas di Piala Asia nanti atau enggak, saya kurang tahu lah. Yang tahu mungkin informasinya boleh di kolom komentar. Dan juga bergabungnya Justin Hubner. Ini sangat-sangat baik, dan tentunya mungkin di bulan Januari atau Februari nanti kita akan mempunyai timnas yang benar-benar dream team. Kita tahu ada penjaga gawang yang sekarang bermain di Liga Amerika yang akan coba di lobby untuk bergabung juga. Ada juga lini tengah, kita tahu kan Tom Hai itu salah satu lini tengah yang bagus banget bermain di Liga Belanda ya kalau saya nggak salah sekarang. Bahkan dia menyatakan tertarik untuk bergabung timnas Indonesia. Ada Radnar juga nanti striker, itu komplit lah. Bahkan saya sangat mendukung, cuman sayang banget ya proses mereka itu enggak apa ya, mungkin enggak cepat ya, tapi enggak sulit juga mungkin ya untuk bisa memproses hal seperti itu. Tapi saya sangat berharap mereka itu bisa bergabung sekarang di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Kenapa? Karena dengan seperti itu kita bisa bertarung lebih lah gitu. Kalau seandainya bergabungnya tahun-tahun nanti, Piala Asianya udah beres, kualifikasi Piala Dunianya udah beres, ya otomatis kita nanti nunggu lagi lama gitu untuk ada di konsentrasi turnamen bergengsi yang besar seperti itu. Tapi kalau sekarang kan udah bisa lihat itu bagaimana performa mereka dan bagaimana menggigitnya timnas Indonesia yang mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita gitu kalau udah bergabung para pemain-pemain ini. Ya teman-teman, sekali lagi kita bahas lagi tentang timnas Indonesia nanti. Kita dukung Sinteyong, apapun keputusannya, apapun juga yang dilakukan oleh PSSI, selama itu keputusan atau kebijakannya bagus, kita dukung. Kalau enggak, kita kritik dengan baik. Semoga timnas Indonesia memberikan satu kebanggaan bagi bangsa kita, bagi negara kita, dan Coach Sinteyong juga bisa benar-benar jernih untuk mengelola timnas menjadi timnas yang lebih baik, bukan hanya dalam kurun waktu yang pendek, tapi saya berharap juga lebih baik dalam kurun waktu yang sangat panjang. Karena kita sangat berharap kalau kehebatan timnas itu bukan hanya dilihat dengan waktu yang singkat, tapi juga bisa dilihat dengan waktu yang terus-menerus, bahkan terus meningkat gitu. Bahkan jika memang memerlukan pemain keturunan itu untuk mendongkrak kualitas timnas kita, bagi saya pribadi tidak masalah. Silahkan ambil banyak keturunan, sekaligus berikan semacam perbaikan untuk sepak bola di dalam negeri agar pemain-pemain lokal kita yang benar-benar dididik dan bermain di Liga 1 kita itu bisa bersaing sama kualitasnya dengan para pemain-pemain keturunan atau pemain-pemain kita yang bermain di luar negeri. Assalamualaikum.